Chanel, beda dari yang lain, kontennya unik selalu bikin pengen nonton. Menunjukkan atau disitanya ijazahnya di Polrestabes Solo yaitu Pak Jokowi. Pak Jokowi, iya. Dan Pak Jokowi juga menyatakan Gajah gitu ya, kemarin teriak-teriak gajah ya beliau ya. dia menyatakan, Selamat untuk PSI, partai logo barunya gajah gitu ya. Ada gajah, ada banteng gitu ya. Mudah-mudahan rukun lah semua itu. Mas, saya mau bisa nggak ya dipanggil Cak Ovi gitu? Jangan Gus, itu saya ini bukan turunannya Kiai soalnya. Bisa ya? Gimana? Apa algoritma atau gimana toh? Nih, enggak, maksudnya udah di iya, enggak apa-apa. ya, tapi kan ya masyarakat maksudnya udah membaca Gusnya itu. Iya bisa. Tapi harus clear ya bahwa saya bukan putra kiai. Urusan manggil terserah jenengan, mau manggil apa saja sih, saya bebas-bebas saja ya. Manggil Ovi nggak masalah, nggak penting panggilan, yang penting perbuatan kan gitu ya. Terus gimana Pak Jokowi ini? Oke, gimana Gus melihat dengan kata Ya. kan Gus juga memahami kata hukum di Indonesia sendiri. Kalau emang Pak Jokowi dia bilang tetap proses. Jadi begini ya, iya saya ngerti saya. Pak Jokowi itu kan dituduh ijazahnya palsu. Betul. Betul. Nah, yang menuduh harus membuktikan. Siap. Kan itu. Nah, Pak Jokowi sudah lapor kan ke Polda Metro, lapor ke Mabes, lapor ke Poltabes Solo, lapor. Yang dilakukan Pak Jokowi itu benar sebagai warga negara Indonesia. Nah, termasuk ketika Pak Jokowi melaporkan, karena Pak Jokowi kan mantan presiden kan. Nah, ketika Pak Jokowi melaporkan, maka yang dilaporkan ya jangan marah-marah, jangan ngamuk-ngamuk. Kalau sampean yakin dengan ijazah Pak Jokowi palsu, maka sampean orang-orang Pak Roy Suryo CS itu harus hadir ke pengadilan, ke kantor kepolisian untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu. Nah, ketika Pak Jokowi sudah nyerahkan barang bukti ijazah Pak SD, SMP, SMA, S1 di UGM, ya itu yang benar dan polisi benar. Kan itu namanya barang bukti. Nah, barang bukti itulah nanti sama polisi akan diserahkan ke kejaksaan. Nah, kejaksaan untuk apa? Untuk membuktikan ke pengadilan. Kan itu. Ya, jadi mari kita sama-sama menunggu, biarlah proses apakah ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Ya, serahkan kepada hukum. Gitu. Tapi kan pertanyaan dari Roy CS kok dipanggilnya di Polda, tapi datangnya ke Polrestabes Solo. Nggak, mungkin juga ada laporan di sana juga, mungkin. Makanya saya belum tahu, saya mengikuti sampean. Yang pasti Pak Jokowi nyerahkan nih ijazahnya ke sana misalnya. Ya kita hormati, nanti biar polisi yang akan nerangkan kenapa ijazah Pak Jokowi itu diserahkan di Solo. Itu benar di Solo? Iya, dan itu juga kuasa hukumnya juga bilang, itu juga emang penyidik dari Polda Metro Jaya datang ke Oh, ya sama berarti kan anu aja, sama ketika dipanggil harusnya ke Mabes, terus ternyata diperiksa di daerah yang dekat rumahnya, nggak ada masalah itu, nggak ada masalah. Karena kan kondisinya si Pak Jokowi juga tidak baik-baiknya dan mati kan lagi sakit. Oh, kurang sehat. Makanya dia Iya. datang ke itu lebih efisien. Nggak masalah itu substansinya kan, yang penting kan barang buktinya itu diserahkan ke sana, di sana ada dari Polda Metro untuk ngambil, saya kira nggak ada masalah itu saya kira. Tapi gue sendiri melihat kata seorang mantan atau yang pernah 10 tahun menjadi presiden ke-7 itu Pak Jokowi. Dia bilang proses tetap berjalan dengan hukum. Apakah perasaan seorang Jokowi itu memang sudah waktunya ya? Kan begini, daripada dia dituduh-tuduh terus mungkin, daripada Pak Jokowi dituduh-tuduh terus, akhirnya Pak Jokowi lah yang ingin membuktikannya. Nah, yang menuduh, yang mendalilkan, maka dia juga harus membuktikan. Gitu aja. Ya silakan diuji di pengadilan. Karena negara kita ini kan menganut hukum tadi itu. Jadi ya silakan dibuktikan di pengadilan. Mana yang betul-betul asli, mana yang betul-betul palsu, nanti akan ketahuan gitu. Nah, ketika nanti tidak puas nih misalnya Roy Suryo CS, nah kan ada hukum di atasnya, banding, kasasi dan lain-lain kan begitu.
Jadi Gus sudah bisa membaca dong dalam penyelidikan atau penyidikan naik sampai penyidikan, pasti ada orang yang pakai baju oranye dong dengan statement atau pandangan Gus sendiri. Ada yang pakai baju oranye gitu ya, jus oranye. Ya itu biarlah menjadi ranah sana. Kalau memang diperlukan baju oranye dengan penetapan tersangka karena untuk sebuah kepentingan penyidikan, lalu kemudian ditahan atau apa, itu wilayahnya kepolisian itu sendiri, gitu aja Mas. Kalau saya belum bisa menebak apakah asli, apakah palsu. Tapi kalau berdasarkan waktu pendaftaran, kan sudah diverifikasi nih oleh KPU ya. Baik kota, baik Provinsi DKI, baik KPU pusat. Kok kayaknya asli. Tapi semua itu ya silahkan aja, Bang. Pak Jokowi sudah melaporkan, berarti kan Pak Jokowi ya juga menunggu keputusan hukum. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan apakah asli atau tidak. Ya tunggu aja di Kampung Family Kediri nanti sambil nonton TV ya. Makan kerajaan bakso, terus ada kebuli, ada rawon family sambil nunggu keputusan hukum. Apakah Pak Jokowi asli atau palsu? Tapi kan kata asli atau palsu kan pihak dari Rosyadi kan ada diduga ada kriminalisasi dalam proses ini. Namun ya biasa. Jadi orang itu gampang menuduh, tapi begitu dia dilaporkan ngaku dikriminalisasi. Berarti siapa sih yang sebenarnya yang nggak taat hukum itu? Harusnya kan kalau namanya keadilan hukum, maka ketika